Pembina mental prajurit bangsa, mengemban tugas mulia, menempa ujung tombak pejuang Indonesia. Binaka Wiratama, Pancasila Sabta Marga menjiwai kehidupan kami. Beriman dan bertakwa mengamalkan agama, rukun dan cinta sesama. Shalom, selamat berjumpa kembali dalam pembinaan rohani Protestan. Para prajurit kekasih Tuhan, saat ini kita sudah memasuki masa raya Prapaskah. Minggu Prapaskah dimulai pada hari Rabu Abu. Benar memang, belum semua gereja-gereja Protestan melaksanakan ibadah atau kebaktian Rabu Abu. Oleh karena itu, banyak orang yang tidak paham apa sebenarnya Rabu Abu. Kebaktian Rabu Abu sebenarnya sudah menjadi bagian dari liturgi gerejawi. Dalam liturgi gerejawi itu, Rabu Abu mengawali dimulainya masa Prapaskah, di mana kita diingatkan akan kefanaan kita. Kita adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Oleh karena itu, kita umat percaya diajak untuk bertobat. Penggunaan abu dalam liturgi berasal dari Perjanjian Lama. Abu melambangkan perkabungan, ketidakabadian, dan penyesalan atau pertobatan. Misalnya dalam kitab Ayub pasal 42 ayat yang ke-6. Ayub menyatakan penyesalannya dengan duduk dalam debu dan abu. Dan dalam kitab Daniel pasal yang ke-9 ayat yang ketiga, Daniel dalam nubuatannya tentang penawanan Yerusalem ke Babel menuliskan, "Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan memohon, sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu." Tuhan Yesus juga menyinggung soal abu. Soal penggunaan abu. Dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-21, Yesus berkata, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betseda, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung." Tuhan Yesus mengatakan hal itu kepada kota-kota yang menolak untuk bertobat dari dosa-dosa mereka, meskipun mereka telah menyaksikan mukjizat-mukjizat dan mendengar kabar gembira. Gereja Protestan mewariskan penggunaan abu untuk alasan simbolis yang sama. Abu digunakan untuk menandai permulaan masa Prapaskah, yaitu masa persiapan selama 40 hari, tidak termasuk hari Minggu, menyambut Paskah. Dalam liturgi kita sekarang, dalam perayaan Rabu Abu, kita mempergunakan abu yang berasal dari daun-daun palma atau palem yang telah diberkati pada perayaan Minggu Palma tahun sebelumnya yang telah dibakar. Imam atau pendeta memberkati abu dan mengenakannya pada dahi umat beriman dengan membuat tanda salib dan berkata, "Ingat, engkau berasal dari debu, akan kembali menjadi debu.
atau bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Saudaraku, sementara saat ini kita memasuki masa Prapaskah yang kudus, kita menyambut Paskah, mari kita ingat akan makna abu yang telah kita terima, yaitu yang pertama, abu berarti bahwa kita menyesali dosa dan melakukan hal-hal baik kepada sesama sebagai bentuk dari penyesalan, pertobatan bagi dosa-dosa kita. Lalu yang kedua, kita mengarahkan hati kepada Kristus yang sengsara, mati dan bangkit demi keselamatan kita. Dan yang ketiga, kita membaharui janji-janji yang kita ucapkan dalam baptisan sebagai manusia baru, yaitu ketika kita mati atas hidup kita yang lama dan bangkit kembali dalam hidup yang baru bersama Kristus. Dan yang keempat terakhir, kita menyadari bahwa kerajaan dunia ini segera berlalu. Kita berjuang untuk hidup dalam kerajaan Allah dan untuk menghadirkan kerajaan Allah di tengah dunia yang kepenuhannya di sorga kelak. Pada intinya, kita mati bagi diri kita sendiri dan bangkit kembali dalam hidup yang baru dalam Kristus. Untuk menghayati masa Prapaskah, marilah kita mempersiapkan dan mempersilahkan Roh Kudus untuk menggerakkan kita dalam karya dan tindakan kasih yang tulus terhadap sesama. Tuhan Yesus mengajarkan dalam Injil Matius 6 ayat 1 sampai dengan 6 dan ayat 16 sampai dengan ayat 18. Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Inti Injil Matius ini mengajarkan tentang bagaimana sikap kita saat memberikan sedekah, saat berdoa dan saat berpuasa. Tindakan yang selalu berkaitan dengan Tuhan dan sesama, yaitu doa, derma, dan puasa. Ketiga tindakan tersebut bukan untuk dilihat orang dan menjadi kesombongan, tetapi merupakan bentuk pemberian diri kepada Tuhan. Dan berbicara kepada Tuhan bukan untuk dipamerkan, tidak dilakukan secara bertele-tele, karena sebelum kita berdoa, Tuhan sudah tahu apa yang kita butuhkan. Berderma, bersedekah diberikan secara tersembunyi. Jangan memakai puasa sebagai kesempatan memamerkan kesalehan, tetapi harus tampil bersih, segar. Jangan terlihat kalau sedang berpuasa. Waktu berpuasa bagi kita adalah hari Rabu Abu dan Jumat Agung. Selamat menjalani masa Prapaskah dengan tobat dan ucapan syukur kepada Allah, berbagi dan berbuat kasih terhadap sesama sebagai wujud pertobatan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.